Setelah disebutkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak, dengan membawa kebenaran, maka selanjutnya, apa tujuan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka di antara jawabannya terdapat pada ayat yang mulia ini, litahkuma bainan nasi bima arakallah. Nah, yang kami garis bawah ini atau kami beri tanda ini, litahkuma bainan nasi bima arakallah. Supaya kamu mengadili, memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Adapun dalam Mukhtasar fi Tafsir disebutkan tentang tafsir ayat ini, litufassila bainan nasi fi kulli syu'unihim bima 'allamakallahu wa alhamaka la bihawaka wa ra'yaka. Yaitu agar engkau memutuskan perkara di antara manusia di setiap persoalan mereka, di setiap keadaan mereka, dengan apa yang Allah telah ajarkan kepadamu, dengan apa yang Allah ilhamkan kepadamu, bukan dengan dan tidak memutuskan dengan hawa nafsumu maupun pendapat pribadimu. Dan tujuan ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu terwujud. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merealisasikan ayat ini. Beliau itu memutuskan perkara dengan adil di antara manusia. Beliau itu menjadi hakim yang adil di antara manusia dengan merujuk kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maha benar Allah yang menurunkan Al-Quran dan memilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabinya. Maka barang siapa ingin berbuat adil berdasarkan Al-Quran, dan barang siapa ingin mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, maka hendaklah dia meneladani, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau, dan beliau adalah sebaik-baik manusia dalam mengamalkan Al-Quran. Dan apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil keputusan di antara manusia, itu tidak sembarangan, akan tetapi berdasarkan Al-Quran. Oleh karena itu, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu statusnya adalah hukum yang syar'i. Jadi ucapan Rasulullah SAW itu adalah dalil atau yang kita kenal dengan hadis. Nah, oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr, yang terdapat pada Sahih Abi Dawud nomor 3646. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan, kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uridu hifzahu fanahatni Quraisyun. Aku menulis setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Aku menulis setiap apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Aku ingin menghafalnya, aku ingin menjaganya. Maka setelah itu orang Quraisy melarangku atau menahanku. Mereka mengatakan,
ataktubu kulla syai'in tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yatakallamu fil ghadabi war ridha. Apakah engkau akan menulis setiap sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau adalah seorang manusia yang bisa marah dan bisa ridho? Maka Abdullah bin Amr kembali melanjutkan, fa amsaktu anil kitab fa zakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa auma'a bi isba'ihi ila fi. Maka setelah mendengar orang-orang tadi berkata, maka aku berhenti menulis. Kemudian aku sebutkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jarinya ke mulut beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uktub fawallazi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqun." Tulislah. Kata Rasulullah SAW, tulislah apa yang engkau dengar dari mulutku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Maka dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran bahwasanya yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu adalah hak, adalah kebenaran. Oleh karena itu, sampai hari ini dan sampai akhir zaman, kaum muslimin akan mempelajari sabda-sabda Rasulullah SAW dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang merupakan dalil yang syar'i.